بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دينه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan sebab rahmat dan inayahnya, kita bisa melaksanakan tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di mana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tidak ada lain kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan al-i'tiqad yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana kita ketahui bahwasanya beliau adalah imam min a'immati ahlil hadis, yang kita telah tahu peninggalan beliau yang sangat berkah kepada umat ini, yaitu kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah tentang i'tiqad al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan laqaitu akthar min alfi rajulin min ahli ilm. Saya menjumpai lebih dari 1000 orang, 1000 guru dari para kalangan para ulama. Mereka ini adalah dari penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasid, Baghdad, Syam, dan yang lainnya. Beliau jumpai mereka tidak hanya sekali, 2 kali, ada yang beberapa kali. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan nama-nama ulama yang tinggal di kota-kota tersebut. Beliau menyebutkan lebih dari 40 ulama. Kemudian beliau mengatakan waqtafaina bitasmiyati haula kay yakuna muhtasaran wa alla yatula dzalik. Kami cukupkan penyebutan mereka ini supaya tidak panjang, supaya ringkas, tidak panjang. Fama ra'aitu wahidan minhum yahtalifu fi hadhil asya'. Maka saya tidak melihat seorang pun dari mereka itu berselisih dalam perkara-perkara berikut ini. Jadi di sini Imam Bukhari rahimahullah taala ingin menyebutkan perkara yang menjadi keyakinan para ulama yang beliau dapati, dan mereka ini merupakan guru-guru beliau. Beliau berusaha untuk mengungkap tentang keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh para guru beliau, yang jumlahnya lebih dari 1000 orang itu. Di antara perkara-perkara yang didapati oleh beliau yang tidak diperselisihkan di kalangan guru-guru beliau itu tadi adalah an-dina qaulun wa amal. Bahwasanya agama itu adalah perkataan dan perbuatan. Dan dalam sebagian riwayat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan
annal iman qaulun wa amal. Sesungguhnya iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi di sini Imam Bukhari rahimahullah taala ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang apa yang beliau dapati dari guru-gurunya yang mereka tidak berselisih itu dalam persoalan ini, bahwasanya amal adalah termasuk iman. Jadi amal adalah termasuk iman. Amal adalah termasuk iman. Apa yang menjadi alasan beliau? Tentunya kitab Sahih Bukhari, di sana kita bisa melihat lebih rinci apa yang menjadi keyakinan beliau, tetapi dalam kalimat yang ringkas yang ada di dalam penjelasan Imam Al-Lalikai, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu alasan dari firman Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan wa dzalika liqaulillahi ta'ala, dan yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan lurus, tidak menyeleweng, tidak syirik. Dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya beragama yang lurus, beriman dengan iman yang lurus itu termasuk di dalamnya adalah salat, di dalamnya adalah zakat, dan ini adalah termasuk amal. Ya, tidak termasuk ini adalah termasuk amal. Ya, jadi ini adalah prinsip secara ringkas yang kita mendapatkan kesaksian dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya iman versi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus saleh rahmatullah alaihim, bahwasanya amal adalah termasuk iman. Amal adalah termasuk agama. Iya. Baik itu amalul lisan atau amalul qalb ataupun amalul jawarih. Ini semuanya adalah masuk dalam kategori iman. Dan dengan prinsip inilah para ulama ahli sunnah sepakat bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Orang melakukan banyak ketaatan, maka imannya akan semakin bertambah. Dan orang melaksanakan keburukan-keburukan, maka imannya akan turun. Imannya akan turun. Dari sini pula kita mengetahui bahwasanya orang ahli sunnah wal jamaah itu berarti bertingkat-tingkat. Orang ahli sunnah wal jamaah itu bertingkat-tingkat keimanannya. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus perangainya. Imannya kuat, perangainya bagus. Nah, ini adalah orang yang menempati tempat yang paling tinggi dari keimanan. Nah, inilah yang kita bisa sampaikan kepada pemirsa semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa paham agama dan kita bisa mengamalkan dan istiqomah di atas agama ini,
dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.